Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok suku yang hidupnya begitu damai. Dan kemudian datanglah rombongan suku lain dari anak kepala suku yang bernama Wirepa. Ia datang disambut dengan begitu damai, dan ia pun ingin mengunjungi makam para leluhurnya sesuai adat tradisi untuk menghormati para leluhurnya. We have not hunted. Your ancestors have been honored. Ketika Wirepa menuju tempat leluhurnya, dia tidak mengetahui kalau sedang diikuti oleh anak dari kepala suku yang bernama Hongi. Sesampainya di lokasi yang dituju, Wirepa pun melakukan ritual untuk menghormati para leluhurnya. Namun setelah itu Wirepa membuang kotoran ke tengkorak leluhurnya dan perbuatan itu dipergoki oleh Hongi yang melihatnya dari jarak jauh. Seketika Hongi melempar Wirepa dengan batu, Hongi pun kabur bermaksud untuk melaporkan hal tersebut. Namun sayangnya Wirepa berhasil menangkapnya, yang kemudian ia membawa Hongi ke ayahnya. For my very eyes. What he says, my son? No, Father. This is his plan. To blame... Wirepa memutarkan balik fakta dan menuduh Hongi lah yang sudah membuang kotoran ke luhur Wirepa. Tentu Hongi membantah hal tersebut dan berusaha meyakinkan ayahnya. Ia juga rela kepalanya dipenggal asalkan dengan kematiannya tidak terjadi perang antar kedua suku. Namun tetapi Wirepa menolak bahwa perang ini tetap akan terjadi. Brave warrior! War will feed our glory. There's no place for peace between... Lantas mereka pun pergi. Selepas perginya Wirepa, kepala suku berkata bahwa kedatangan Wirepa dan penistaan yang dilakukannya hanyalah dalih untuk mengajakkan perang. Ia pun memerintahkan semua pasukannya bersiaga dan siap untuk berperang. Waktu pun berganti di mana ia sedang menceritakan bagaimana ia hidup berdampingan bersama para leluhur Wirepa. Tapi mereka tidak tahu hal itu. Singkat cerita, hari sudah malam. Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan mendadak. Hongi pun tertendang dan jatuh ke dalam jurang. Suku mereka pun dibantai habis-habisan dan hanya disisakan perempuan agar mereka tidak bisa mempunyai keturunan kembali. Pada akhirnya kepala suku berhasil ditangkap Wirepa. Kemudian ia dibunuh dan kepalanya dipenggal. Keesokan paginya Hongi terbangun dari pingsannya. Ia bergegas kembali, tapi sangat disayangkan semuanya terbantai, hanya tersisa perempuannya saja. Hongi pun marah dan berjanji untuk membalaskan dendamnya. Ia pun langsung pergi untuk membunuh Wirepa dengan tangannya sendiri. But I can't. If I do not return back home, please tell stories about me. Sementara itu Wirepa dan pasukannya masih di tengah perjalanan menuju desa mereka. Dan ia memutuskan lewat jalan pintas agar dapat sampai lebih cepat. Namun Rangi meyakinkan Wirepa, apakah yakin ingin lewat situ? Sebab jalan itu akan melewati tanah kematian, yang dimana ada petarung hebat dan sadis yang sudah menghabiskan sukunya sendiri di wilayah itu. Hongi pun mengikuti jejak Wirepa dan pasukannya. Di tengah perjalanan ia diberi penglihatan oleh leluhurnya dari alam lain, di mana leluhurnya memberitahu kalau Hongi terlalu ceroboh karena mengikuti Wirepa sendirian. Akhirnya ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang dapat membantunya untuk membalaskan dendam sukunya. Hongi pun meneruskan perjalanan jauh lebih masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kepala tertancap di sebuah tombak. Seorang perempuan pun muncul tiba-tiba dan menanyakan tujuan Hongi tersebut.
Perempuan itu mengatakan bahwa setiap orang yang masuk ke hutan ini dipastikan tidak akan bisa kembali. Hongi pun meminta diantarkan ke tempat seorang petarung yang konon katanya tinggal di sana. Hongi kemudian disuruh masuk ke sebuah rumah dan melihat seorang yang sedang duduk di depan api dan sedang memakan daging manusia. Namun ia tidak ketakutan sama sekali. Ia mengatakan kepada petarung tersebut bahwa ia sedang mengikuti Wirepa yang masuk ke wilayah ini dan menganggap seolah-olah petarung tersebut tidak ada. Ternyata petarung tersebut adalah sebuah julukan untuk membunuh yang haus darah. Petarung tersebut menyuruh Hongi untuk menceritakan yang akan memutuskan apakah ia akan memakan Hongi tersebut atau tidak. Sin kembali kepada Wirepa dan anak buahnya. Seorang anak buah yang melihat seekor kadal dan anak buahnya berkata kalau ini adalah pertanda buruk yang artinya mereka semua dalam keadaan bahaya. Atau mereka benar-benar dikutuk oleh kepala suku yang mereka bunuh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Wirepa dan anak buahnya melanjutkan perjalanan. Tetapi dua anak buah Wirepa lebih memilih ke arah selatan karena takut hal tersebut. And yet, curse us for being here? Who have been cursed. Instead, we're blessed. Kemudian Sin berpindah lagi kepada petarung dan Hongi. Petarung memutuskan untuk pergi dengan Hongi untuk mengejar Wirepa dan pasukannya. Namun malang untuk dua orang anak buah Wirepa yang pergi memisahkan diri, mereka malah justru bertemu dengan si petarung dan Hongi. Petarung pun tidak terelakkan, namun sangat mudah bagi petarung dan Hongi untuk menghabiskan anak buah Wirepa. Singkat cerita, malam pun tiba. Si petarung lapar dan memakan daging manusia yang ia bunuh dalam pertarungan tadi. Sedangkan Hongi berlatih bela diri. Melihat buruknya bela diri si Hongi, petarung pun mengajarkannya. You have to make them as angry as possible. Make a joke about their mother. Come at me. Right here. They'll stop running then. Then you... Keesokan harinya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Setelah lama berlari, mereka akhirnya dapat menemukan Wirepa dan anak buahnya. Si petarung tersebut sengaja berteriak agar Wirepa dan anak buahnya tahu dan berlari. Si Hongi pun bingung, tapi itu bagian dari rencana si petarung. Wirepa dan anak buahnya lari untuk mencari tempat yang strategis untuk bertarung dan kemudian mereka menunggu. Si petarung menyuruh Hongi untuk lari setelah membunuh salah satu anak buah Wirepa yang bertugas mengawasi. Melihat si petarung muncul sendirian, Wirepa pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari Hongi. Kemudian pertarungan pun dimulai. The monster in the flesh. Di satu sisi, Hongi pun sedang bertarung dengan anak buah Wirepa yang menemukannya. Singkat kata, Hongi pun memenangkan pertarungannya. Si petarung pun menghabiskan hampir semua anak buah Wirepa. Namun dengan kelengahannya, ia hampir terbunuh. Beruntungnya Hongi pun datang dan menyelamatkan si petarung. Mereka pun berdua habis-habisan melawan Wirepa dan anak buahnya, sampai akhirnya Wirepa dan anak buahnya lari. Namun naas, si petarung pun tertusuk dan terluka. I'm dead already.
Dan pada akhirnya Hongi membawa si petarung tersebut ke sebuah tempat yang aman untuk berlindung dan merawatnya. Si petarung pun terbangun dan berteriak bahwa leluhurnya menghakimi dirinya. Akhirnya setelah Hongi meyakinkan petarung untuk memakan jamur agar bisa berbicara dengan leluhurnya, namun ia menolak dan Hongi pun memaksa, dan pada akhirnya ia pun mau meminta pertolongan pada leluhurnya. Seketika saat terbangun, si petarung mengatakan bahwa mereka sudah dibantu oleh para leluhurnya. Pagi pun tiba di mana anak buah Wirepa mati karena semacam kutukan. Wirepa yang sombong mengabaikannya lagi dan tetap keras kepala. Mereka meneruskan melewati jalan yang terjal. He is a demon. He's a glorious warrior. Do you think we are Hongi dan si petarung pun menemukan suku lain yang sedang mencari makanan. Hongi pun bertanya kepada pimpinan mereka, apakah mereka melihat sosok pasukan Wirepa yang melewati sini. Namun pimpinan mereka mengatakan bahwa ia tidak melihatnya. Kemudian pimpinan mereka pun menawarkan ingin berbagi kemah supaya mereka berdua bisa beristirahat malam harinya. Kemudian pimpinan itu menawarkan bantuan, tetapi Hongi pun menolak dan pimpinan tersebut menemui si petarung dan mengajaknya berbicara. Ketika memegang luka si petarung, pimpinan itu mengatakan bahwa ia harus bertanggung jawab atas kematian sukunya. If you keep on going like that, You bear the mark of the dead tribe. Dan pada akhirnya mereka pun berdua bertarung. Sangat disayangkan bahwa pimpinan itu terbunuh di tangan si petarung. Lalu Hongi pun menyadari dan ia ingin menghentikan namun terlambat. Dan Hongi pun marah. a monster? Hongi pun membentak si petarung. Dan petarung pun menjelaskan jika ia melepaskan pimpinan wanita itu, maka ia akan memberitahukan bahwa petarung adalah hanya seorang biasa. Sehingga suatu saat tanah kematian yang menjadi wilayahnya akan diserbu. Hongi pun tetap tidak mau terima alasan tersebut. Ia mengatakan bahwa membunuh pimpinan wanita tersebut adalah tindakan tidak terhormat. Si petarung akhirnya berbicara mengenai kehormatan, di mana masa lalunya ia disuruh ayahnya sendiri untuk membunuh istri dan anaknya demi kehormatan sukunya. Namun di malam harinya ia memutuskan untuk membunuh semua sukunya sendiri ketika mereka tidur karena merasa dikhianati. Dan ia pun meratapi semua yang telah terjadi saat itu. Singkat cerita, mereka berdua menemukan Wirepa dan anak buahnya di tempat suku yang sudah tidak berpenghuni. Mereka pun menyerang Wirepa dan anak buahnya, masuk ke tempat yang sudah ada pagarnya. Wirepa mengambil kepala Tane, kepala ayah dari Hongi, untuk mengejeknya dan memperlihatkannya ke Hongi. Hongi pun marah dan si petarung menarik Hongi dan mengatakan bahwa mereka akan membuat Wirepa dan anak buahnya mati dengan sengsara tanpa makanan dan minuman di dalam pagar yang mereka tutup sendiri. Si petarung dan Hongi akhirnya memutuskan hanya menunggu di depan benteng Wirepa, karena mereka sadar bahwa Wirepa tidak mempunyai persediaan makanan di dalam pagar yang mereka tutupi. Akhirnya Wirepa membunuh anak buahnya yang membangkang dan menggunakan darahnya sebagai minuman. You are a devil! There, sustain us. Secara tidak sengaja anak buah Wirepa menemukan perlengkapan senjata peninggalan suku lain yang tersimpan di tanah. Wirepa mengatakan bahwa leluhur mereka yang memilih tempat itu untuk mereka. Namun tiba-tiba Hongi dan si petarung
menyerang dengan melemparkan bom asap ke dalam pagar yang mereka buat dari sabuk kering. Wirepa dan anak buahnya membalas dengan melemparkan tombak. Wirepa pun membuka pintu pagar dan melarikan diri saat mereka berdua tidak mengetahuinya. Melihat pagar telah terbuka, Hongi pun langsung memasukinya karena melihat kepala ayahnya yang tertancap di atas tombak. Ternyata itu semua hanyalah jebakan. Pagar pun ditutup dan Hongi pun terperangkap. Di sisi lain, si petarung yang melakukan pengejaran diperdayai oleh anak buah Wirepa, sehingga ia tertusuk tombak di perutnya. Namun ia tetap bertarung walaupun keadaan terluka. Ketika ia berhasil mengalahkan kedua anak buah Wirepa, ia pun kembali ke pagar dan melihat Hongi yang sedang bertarung. Si petarung pun memanjat pagar dan membantu Hongi. Si petarung berhadapan dengan Rangi. Akhirnya si petarung memenangkan pertarungan tersebut. Pertarungan setetes darah terakhir pun masih lanjut dengan Wirepa. Si petarung pun langsung membantu Hongi. Tapi sangat disayangkan bahwa si petarung harus mati di tangan Wirepa. Hongi pun mengamuk dan menumbangkan Wirepa. Tapi Hongi pun tidak membunuhnya, melainkan meminta sumpah Wirepa kepadanya. Wirepa pun dibiarkan pergi. Hongi pun kemudian mendekati si petarung dan mendengarkan perkataan terakhirnya. Si petarung mengatakan bahwa ia melihat semua leluhurnya yang telah mati, namun leluhurnya menolak si petarung. Kemudian Hongi mengatakan bahwa si petarung boleh mengikuti leluhurnya Hongi yang akan menuntunnya di kemudian hari. Dan ia berjanji akan menceritakan kisahnya kepada sukunya yang tersisa dan membicarakan kehormatannya. Oke deh cuy, akhirnya kelar juga.